Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Didi Indrama dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Ini merupakan tugas mata kuliah sosiologi keluarga dan dibantu oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Yozi Rahmadeni, MSI. Baik, saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Soal yang pertama yaitu perbedaan pola sosiologi keluarga represif dengan partisipatoris. Baik, jadi pola represif ini yaitu pola di mana komunikasi antara anak dan orang tua itu hanya satu. Jadi orang tua menjadi satu-satunya alat komunikasi dan sebagai dan hanya baik, pola represif itu yaitu pola di mana dalam berkeluarga itu, dalam satu keluarga itu hanya satu arah komunikasi. Jadi hanya orang tua yang menjadi panutan atau menjadi sorotan bagi anak. Dan pola represif ini dia memiliki imbalan jikalau mereka ini memiliki suatu kelebihan dan berprestasi, dan juga dia memiliki hukuman jikalau anak ini berbuat kesalahan dan sebagainya. Yang kedua yaitu perbedaan dari partisiporis. Jadi di sini berbeda dengan dari represif. Kalau partisiporis ini dia memiliki kebebasan terhadap anak. Jadi apa yang anak inginkan, apa yang anak berbuat disupport, didukung. Dan kalau mereka mempunyai kesalahan, itu hanya diberi teguran. Dan kalau misalnya sang anak berhasil membuat sesuatu atau berprestasi, hanya dipuji seperti itu. Jadi bedanya antara represif dan partisipatoris ini bedanya yaitu kebebasan dari seorang anak. Dan kalau dari represif itu dia lebih tekankan kepada orang tua. Kalau partisiporis itu dia kebebasan kepada anak. Contohnya kalau represif itu dia saya sebagai orang tua itu di saat bulan puasa menyuruh anaknya untuk full. Jadi sang anak harus mengikuti, dan saya akan membuat mereka mendapat hadiah. Dan jikalau mereka tidak ngikutin, mereka tidak akan mendapat hadiah. Kalau partisiparis ini hanya menekankan untuk mereka, misalnya di bulan puasa ini mereka berpuasa dan jangan sampai bolong, itu saja. Dan kalau misalnya mereka tidak berpuasa, mereka dikasih tahu harusnya berpuasa. Dan kalau misalnya mereka melaksanakan pun sampai full, mereka hanya ye hore selamat ya, hanya berbentuk pujian. Baik, 3 pola sosialisasi disiplin pada anak. Yang pertama itu otoriter. Jadi orang tua itu dalam membuat suatu hukum atau membuat peraturan dalam keluarga itu dia kaku. Jadi sang anak harus patuh dan tidak boleh melanggar. Yang kedua itu demokratis.
Jadi anak itu diajak ngobrol, diajak diskusi, kenapa peraturan ini harus dibuat, kenapa eh, harus ada peraturan ini, sehingga anak menjadi lebih tahu dan kenapa harus melaksanakannya. Yang ketiga yaitu persimis. Jadi di sini orang tua memberi kebebasan kepada anaknya, dan jikalau dia membuat suatu kesalahan, orang tua tidak memarah. Baik, yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi seseorang memilih pola sosialisasi. Yang pertama itu karena lingkungan. Jadi orang tua mengambil pola sosialisasi itu sebab lingkungannya seperti ini dan seperti itu. Jadi apakah baik dilakukannya untuk anaknya dan segala macamnya. Yang kedua yaitu karena dia merasa cocok dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepada dirinya, jadi dia terapkan kepada keluarganya yang baru. Yang ketiga yaitu usia orang tua. Usia orang tua menjadi patokan pola sosialisasi ini dipakai. Yang ketiga jenis kelamin orang tua. Jadi ya yang ketiga yang keempat jenis kelamin orang tua. Yang kelima status sosial. Jadi kalau misalnya status sosialnya semakin rendah, biasanya seperti kayak di rendah itu biasanya menggunakan privacy, jadi kebebasan. Kalau misalnya yang status sosialnya agak naik atau agak tinggi, dia menggunakan yang biasanya otoriter atau ke bawahnya yaitu demokrasi. Cuman kalau misalnya yang elit ke atas biasanya itu menggunakan otoriter, agak keinginan orang tuanya ingin dicapai. Terus yang selanjutnya yaitu konsep peranan orang tua. Jadi orang tua saya misalnya sebagai orang tua yang memiliki konsep pola sosialisasi tersebut. Yang selanjutnya jenis kelamin anak. Jadi menyesuaikan dengan pola sosialisasi ini dipakai dan diambil oleh orang tua itu menyesuaikan dengan anak. Selanjutnya usia anak. Jadi tidak mungkin pola sosialisasi ini digunakan akan terus menerus, tetapi bisa diubah sesuai dengan usia anak. Dan terakhir kondisi anak. Jadi pola sosialisasi ini dikondisikan dengan anak. Maksudnya adalah apakah anak itu cocok dengan pola sosialisasi yang kita gunakan. Jadi mencocokkan pola sosialisasi dengan kondisi anak. 4. Jelaskan peraturan, sanksi, penghargaan, dan konsistensi. Peraturan itu bisa didapat dari guru dan keluarga. Peraturan itu berfungsi untuk menjadikan anak agar bertingkah laku baik di sekitar masyarakat maupun keluarga. Sanksi ini yaitu hukuman jikalau seseorang atau suatu anak melakukan suatu pelanggaran. Terdapat 3 fungsi dari sanksi ini. Yang pertama itu sanksi itu membatasi. Yang kedua, sanksi itu bisa menjadi sebuah pendidikan. Yang ketiga itu hukumannya atau sanksinya itu bisa menjadikan motivasi untuk dirinya. Hadiah atau penghargaan yaitu bukan selalu saja berbentuk materi, tapi juga bisa berbentuk sebuah ucapan, pelukan, dan ciuman. Kebalikan dari penghargaan dan hadiah ini, kebalikan dari hukuman, yaitu diberikan jikalau seseorang itu melakukan tingkah laku terpuji atau berperilaku baik.
fungsinya yaitu agar anak selalu termotivasi bertingkah laku baik secara terus-menerus. Jadi yang terakhir itu ada konsisten. Jadi dalam membuat suatu aturan kita harus selalu konsisten sehingga anak tidak bingung akan kenapa di saat ini aturan ini ada dan saat ini tidak ada gitu. Jadi mereka tidak bingung. Manfaat atau kalau misalnya tidak konsisten dari aturan-aturan keluarga ini, maka nilai dari hukuman dan penghargaan akan hilang atau sia-sia. Baik, itu saja yang bisa saya jawab. Jikalau ada kesalahan dan hilaf, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.